Halo teman-teman, kalian pernah gak sih ngerasa bosan dengan rutinitas yang gitu-gitu aja? Scroll medsos, nonton drama, makan, tidur, gitu-gitu aja. Nah, kali ini gue bakal ngajak kalian jalan-jalan virtual ke tempat yang vibes-nya beda banget. Tempat ini gak cuman keren, tapi juga penuh cerita, perjuangan yang bikin kita makin cinta sama Indonesia. Ya, gue lagi di Museum Kebangkitan Nasional. Jadi, Museum Kebangkitan Nasional ini tuh dulunya bukan museum guys. Bayangin aja, dulu ini adalah sekolah kedokteran pertama di Indonesia. Namanya Stovia. Gila gak sih? Sekolah ini didirikan tahun 1902. Dia udah kayak Harvard Indonesia. Di sini banyak banget anak-anak muda cerdas yang akhirnya jadi pahlawan kita. Kayak Dr. Stomo, Cipto Mangunkusumo, sampai Ki Hajar Dewantara. Tapi kalian tahu gak sih kenapa namanya sekarang jadi Museum Kebangkitan Nasional? Jadi gini, nama Kebangkitan Nasional itu sebenarnya muncul karena adanya perubahan besar di awal abad ke-20. Dulu banget, perlawanan rakyat Indonesia ke penjajah itu sifatnya masih lokal. Kayak Pangeran Diponegoro di Jawa, Pattimura di Maluku, dan lainnya. Mereka hebat, tapi perjuangannya sendiri-sendiri. Ini gak cukup buat ngusir penjajah. Lalu pada tahun 1908, berdirilah organisasi bernama Budi Utomo. Ini organisasi yang dibentuk anak-anak muda cerdas dari sekolah kedokteran Stovia. Bayangin aja, mereka tuh udah kayak influencer perjuangan zaman itu. Mereka sadar kalau mau merdeka, kita harus bersatu sebagai bangsa. Dari situ, kesadaran nasional mulai muncul, dan perjuangan jadi lebih terarah. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah resmi menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional di tahun 1948. Nama ini dipakai buat mengenang semangat anak-anak muda zaman dulu, yang bangkit dari ketertindasan. Makanya, kebangkitan itu artinya kita bangun, sadar, dan berjuang bareng-bareng buat masa depan kita yang lebih baik. Jadi guys, nama Kebangkitan Nasional itu bukan nama keren aja, tapi juga peringat kalau persatuan dan semangat belajar itu penting banget. Tapi yang kalian harus tahu kalau belajar di Stovia itu gak gampang. Mereka harus sekolah 10 tahun, tinggal di asrama, dan jauh dari keluarga. Bukan cuma itu, mereka juga harus menghadapi diskriminasi dari penjajah Belanda. Tapi dari situ mereka sadar, kok kita cuma jadi alat buat Belanda ya? Kita harus bangkit. Dan boom! Dari sinilah awal mula gerakan kebangkitan nasional. Di museum ini, kalian bisa ngeliat vibes perjuangan mereka banget. Gue kasih bocoran beberapa spot yang keren banget di sini. Bayangin aja, di ruangan asrama Stovia ini dulu ada sekitar 30-an pelajar yang tinggal bareng. Tempat tidur mereka simpel banget, cuma ranjang besi dengan kasur tipis. Kalau malam, lampu minyak jadi satu-satunya penerangan. Tapi di tempat sederhana ini, ada percakapan besar yang bikin sejarah berubah. Ini juga ada ruang kelas Stovia. Ini juga bukan cuma ruangan buat belajar biasa. Ini tempat di mana anak-anak muda dengan semangat tinggi dengan tekad yang bulat mulai berpikir tentang kemerdekaan dan kebangkitan bangsa. Kalau mereka bisa bangkit dan berjuang meskipun kondisi mereka nggak ideal, kita juga bisa dong jadi generasi yang bawa perubahan. Mungkin kalian bertanya kenapa sih anak muda kayak gue harus tahu soal ini? Karena perjuangan yang mereka lakuin itu masih relate banget sama kehidupan kita sekarang. Mereka ngajarin kita soal semangat kolaborasi, kerja keras, dan cinta tanah air. Kalau mereka bisa bangkit dari keterpurukan di zaman penjajahan, kenapa kita nggak bisa bangkit di era digital ini? Ingat kata-kata Bung Karno, jas merah, yang artinya jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita harus tahu dari mana kita berasal, supaya kita bisa terus maju dan bawa perubahan itu ke depan.